Halo dulurku semua, selamat berjumpa kembali pada Siniar Bisik Tetangga, bincang asik tentang keuangan negara. Dengan saya Adi di sini. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tolak dan lapor gratifikasi. Nah, bersama kita sudah hadir bintang tamu dan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan penyuluh anti korupsi dan auditor ahli media di Inspektorat Kabupaten Ketapang dengan Master Sultan Hari. Terima kasih Master Adi. Ya. Apa kabar Master Adi? Alhamdulillah baik Master. Nah, Master ini merupakan panggilan yang cukup familiar ya. Iya. Untuk Penyuluh anti korupsi Siap. di seluruh Indonesia ya Seluruh Master Indonesia, ya. Jadi ketika penyuluh anti korupsi untuk berkomunikasi dan memanggil satu sama lain menggunakan istilah Master. Jadi nanti sepanjang podcast ini akan menggunakan Master ya. Siap. Siap. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan gratifikasi ini, Master. Nah, saat ini mungkin masih banyak nih masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis terkait dengan gratifikasi ini. Yang masyarakat tahu ini adalah semua korupsi aja. Semua korupsi, meskipun gratifikasi, suap, hadiah, dan ini juga ada pungutan liar. Nah, ini semua adalah yang merugikan ataupun negatif ya Master ya. Nah, menurut Master ini prinsip kita terkait gratifikasi ini gimana Master? Baik, terima kasih Master Ardi atas pertanyaannya. Memang di masyarakat kita itu seringnya mengetahui bahwa korupsi itu hanya kerugian keuangan negara saja Master. Tapi sebenarnya delik korupsi itu terbagi menjadi 7. Yang salah satunya adalah gratifikasi. Jadi gratifikasi ini adalah cikal bakal, akar dari korupsi yang lebih besar. Jadi kalau kita dibiasakan dengan gratifikasi, dengan hadiah, maka akan menimbulkan korupsi yang lebih besar lagi. Jadi pengertian gratifikasi ini sama secara umum adalah hadiah, pemberian. Tapi dari hadiah ini ada yang dianggap sebagai suap. Nah, inilah gratifikasi yang dianggap sebagai suap ini yang tidak diperkenankan kita sebagai ASN. Karena gratifikasi ini pengertiannya adalah pemberian secara umum berupa uang, barang, perjalanan dinas, tiket perjalanan, penginapan, dan macam-macam. Artinya lebih mengarah terhadap pemberian yang kira-kira bisa mengganggu terhadap jabatan dan tugas fungsi kita. Jadi masyarakat kita itu kadang memang belum mengerti dan paham apa sih gratifikasi. Jadi gratifikasi secara umum adalah pemberian secara umum, tetapi kalau pemberian itu menyangkut kepada jabatan dan tugas fungsi, ya itulah yang dinamakan gratifikasi yang bisa dianggap suap, Master. Siap. Tadi sangat luar biasa sekali ya. Highlightnya saya tangkap adalah akar cikal bakal dari korupsi yang lebih besar. Nah, ini tentu akan berdampak yang lebih besar lagi terhadap keuangan negara tadi ya Master. Nah, itu tadi juga ada Master bahwa ada kata bahwa berhubungan dengan jabatan Master. Yeah. Nah, itu jadi untuk gratifikasi ini bagaimana treatmentnya Master? Apakah semua ini harus dilaporkan atau bagaimana Master? Jadi begini Master, kalau gratifikasi itu kita bagi menjadi 2, gratifikasi yang legal dan ilegal. Artinya pada saat kita bicara pemberian dari kakak kita, adik kita, mama kita, paman kita, kakek kita, sepanjang tidak bertentangan dengan tugas fungsi kita, artinya ada konflik kepentingan di situ. Jadi triknya adalah pada saat kita melaksanakan tugas dan fungsi, misalnya kita sebagai auditor, karena saya sebagai auditor, otomatis kan ada celah-celah di mana auditan kita itu kan memberi hadiah. Pada saat pemberian hadiah itu menyangkut terhadap independensi saya sebagai seorang auditor, itu bisa dikatakan gratifikasi yang dianggap suap, Master. Jadi intinya bahwa pada saat kita melaksanakan pekerjaan kita, ada yang memberi hadiah, itulah yang mungkin kita bisa samakan gratifikasi yang dianggap suap, Master. Nah, jadi kalau bisa tolak aja daripada kita nanti melapor lagi kan ke KPK, kan susah juga kan. Iya. Jadi untuk prinsipnya yang pertama adalah kita tolak ya Mas. Kita tolak, Harus tolak. Kita tolak. Nah ini ketika
Nah ini seringkali ada modus-modus ini Iya. Master. Kita sebut oknum ini. Oknum yang memberikannya itu dengan perantara Master. Jadi Iya. kita tidak bisa mengembalikannya dan kita tidak tahu mengembalikannya kemana. Kemana, Itu. iya. Nah itu treatment ataupun perlakuannya seperti apa Master? Jadi memang terkadang gratifikasi ini kan bisa kita terima langsung dan melalui perantara. Jadi triknya adalah pertama kita yakinin bahwa itu pemberian sebagai gratifikasi yang akan kita terima. Setelah itu kalau di Ketapang ini kan udah kita mengenal adanya UPG Mas. Jadi unit pengendali gratifikasi. Pada di peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 itu mengatakan bahwa leading sektor dari UPG adalah instansi yang melakukan pengawasan. Jadi sekretariat UPG itu ada di Inspektorat Kabupaten Ketapang. Jadi pada saat kita menerima, kita langsung laporkan tadi. Kalaupun itu kita tidak mengetahui siapa yang memberi melalui rekening apa, nanti bisa ditelusuri Master. Bisa dilakukan verifikasi oleh tim UPG di Inspektorat Kabupaten Ketapang. Karena tim UPG ini kan dia lintas sektoral Master. Jadi kita juga punya pembinanya, Pak Bupati, Pak Sekda, ketua UPG-nya adalah Inspektur Kabupaten Ketapang. Di bawahnya ada bagian hukum. Jadi semua satu di bawah pemerintah daerah, karena pemerintah daerah kan diwajibkan di amanat PP nomor 2 tadi peraturan KPK nomor 2 2019 itu bahwa yang harus punya UPG itu adalah instansi yang melakukan pengawasan, jadi inspektor. Kita sering melakukan semacam monitoring, pertemuan-pertemuan. Jadi kita lakukan sosialisasi kepada teman-teman kita di desa, teman-teman kita di OPD bahwa pada saat yang tadi Master bilang kita tidak tahu siapa yang memberi kita, tapi kan rekam jejak di rekening misalnya kita bisa telusuri itu Mas. Luar biasa ya, berarti UPG ini termasuk unit pengendali gratifikasinya lintas sektoral tadi ya. Iya, berkoordinasi dengan bahkan pembinanya Bupati, Biro Hukum. Nah ini Mas, Sekda, semua kita ada. Semua lapisan peduli dan sadar terhadap memang gratifikasi ini berbahaya sekali ya Mas. Nah, jadi prinsipnya tetap ada di awal tadi ya Mas. Iya, kita tolak dulu. Jadi jangan sampai ada pelaporan karena termasuk itu reformasi birokrasi ya. Iya, reformasi birokrasi. Karena tadi saya sampaikan bahwa gratifikasi adalah akar Mas. Jadi kalau tumbuhan itu akarnya kita potong, berarti kan nggak tumbuh lagi tuh Mas. Jadi yang perlu kita jaga adalah akarnya. Jadi kalau akarnya bagus, otomatis menghasilkan buah yang bagus juga kan. Jadi pada saat akarnya dipotong ya nggak jadi juga. Nggak jadi pohon, nggak jadi buah. Iya, nggak jadi buah. Jadi gratifikasi itu diibaratkan cikal bakal tadi korupsi. Karena tidak dipungkiri bahwa kita kan orang timur Master. Ya, betul. Kenapa sih kadang kita beranggapan bahwa ucapan uang terima kasih, uang bensin itu biasa aja karena kita merasa bahwa kita itu orang timur. Tapi sebenarnya kita bukan orang timur loh Master. Kita orang barat karena kita di Kalimantan Barat. Jadi dengan bahasa-bahasa tadi, maksud saya bahasa ucapan terima kasih, uang rokok itu yang jadi membiasakan bahwa kita memberikan hadiah pada saat kita melakukan pelayanan publik gitu. Jadi bisa dikatakan beda-beda tipis lah antara ucapan terima kasih dengan gratifikasi. Nah ini Master, gratifikasi ini kan tadi akar masalah cikal bakal ya. Nah ini ada ancaman atau hukumannya terhadap penerima gratifikasi? Ancamannya itu tertera di peraturan komisi itu di Undang-Undang nomor 20 nggak salah ya, tahun 2001 ya. Itu sekitar 4 tahunan, denda maksimalnya 1 miliar. Kalaupun itu dia minimal 2 tahun dengan dendanya nggak salah 200 juta Master. Jadi kalau misalnya saya nerima gratifikasi cuma 2 juta, saya harus balikan 200 juta. Jadi bagus tolak aja. Daripada 200 juta daripada kita 200 juta, kita nerima cuma 2 juta aja misalnya kan. Bukannya rugi, bukannya untung kan, malah rugi kan. Ruginya jadi besar sekali ya. Saya lebih menekankan bahwa gratifikasi ini lebih mengarah terhadap integritas kita. Bahwa pada saat integritas kita itu mengatakan itu tidak boleh, artinya itulah keyakinan yang harus kita miliki. Sama boleh kita disamakan pada saat keyakinan kita Islam itu adalah iman. Jadi iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati,
diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi integritas lah yang harus kita jaga untuk menolak gratifikasi ini. Iya, betul Mas Fer. Jadi kita bina terus ya, Iya, kita pupuk harus terus kita seperti pupuk iman, terus kita pupuk integritas terus. itu. Memang kadang naik turun Iya, nah. turun. Giliran kita dompet kita kosong kan. Iya, betul. Itu. Nah, ya. Jadi integritas ini harus selalu kita tingkatkan ya Mas Kita Fer. tingkatkan. Nah, itu kira-kira tipsnya seperti apa? Kalau tips-tipsnya sih rasa saya semua orang udah bisa secara teori, Mas. Iya, betul. Jadi kalau integritas itu disamakan dengan kita juru masak, jadi kita itu harus punya menu baru di mana kita bisa meningkatkan itu. Misalnya pada saat kita nasi goreng cuma telur, kita tambah lagi misalnya nasi goreng dengan sosis. Nah, dengan keningkatan tadi bahwa kita meyakini integritas kita itu akan meningkat, Mister. Tidak stuck. Jadi kalau stuck itu ibaratnya kita meyakini benar terus kan, tapi pada saat ada sesuatu yang kita yakini salah. Artinya saya lebih mengarah bahwa integritas itu bukan cuma sekedar jargon aja yang kita baca integritas, tapi harus kita rasakan dalam pelaksanaan tugas kita, seperti sopan, seperti jujur, seperti tertib, disiplin. Itu adalah sesuatu yang ibaratnya bahasa langit sebenarnya. Artinya pada saat kita momen sekecilnya lah, Master Ardi kita contohkan bahwa kita itu lebih takut mesin pinjar dibanding dengan yang pencipta kita kan. Kita lebih masuk jam 7 tapi tengah-tengahnya kosong kan. Nah, itu udah sama-sama kita ketahui bahwa kita lebih takut mesin pinjar dibanding dengan yang menciptakan kita, bahwa kita melakukan kebohongan itu. Jadi bagusnya kita lebih takut dengan yang di atas kan, dengan yang menciptakan kita, daripada dengan mesin pinjar. Betul, misalnya ibu-ibu datang jam 7:30 kurang, dia cuma pencet tombol tapi lepas itu dia pergi ke pasar. Jadi salah satu itu merupakan kerugian negara juga, karena melakukan korupsi waktu gitu. Jadi apabila saya udah bisa meyakini bahwa itu salah dan saya lakukan, itulah integritas kita yang akan selalu kita asah. Jadi terkadang orang melihatnya bahwa kita itu membiasakan hal yang salah daripada melakukan yang benar gitu. Artinya kita melihat kawan-kawan kita nggak masalah kok dengan kayak gitu kan. Mereka juga pinjam tapi mereka juga keluar. Kan itu nggak jadi masalah juga, tukin kita tetap dibayar. Karena asumsinya tadi kita takut dengan mesin pinjar, Master, dibanding dengan kita takut integritas kita gitu. Biasa. Nah, itu. Jadi untuk integritas ini memang dalam diri kita ya Mas. Kita harus rasakan setiap hari, kita rasakan, kita tingkatkan, kita rasakan sendiri. Jadi yang memang tergantung dari diri kita sendiri juga ya. Betul. Setuju. Nah, ini kita juga mengajak ke pemirsa Dulur Game semua untuk terus meningkatkan integritas, dan integritas itu ada sesuatu yang kita rasakan. Jadi tidak hanya diucapkan, tetapi harus ada keyakinan dari dalam diri kita sendiri, seperti iman tadi. Sependapat. Nah, ini terkait tadi ada gratifikasi, tadi ada disinggung juga unit pengendali UPG tadi ya. Nah, pengendali gratifikasi itu sepertinya sangat menarik ya Master ya. Nah, itu tugasnya kira-kira seperti apa ya Master ya? Tugas UPG itu ya, UPG itu pertama tugasnya adalah menerima laporan gratifikasi, menerima gratifikasi dari ASN, dari aparatur negara, dari penyelenggara negara. Kedua, dia hanya memverifikasi, artinya kelengkapan dari aduan ini sudah bisa diajukan belum ke KPK. Karena untuk rentang waktu dia nggak salah 30 hari, Master. Jadi dari misalnya si penerima gratifikasi ini, dia maksimal melaporkan kepada KPK itu 30 hari kerja, 30 hari setelah diterimanya gratifikasi tadi. Tapi pada saat pelapor itu ingin melaporkan ke UPG, itu hanya berjarak 10 hari. Maksimal 10 hari. Jadi nanti UPG yang sekretariatnya di inspektorat tadi, dia melakukan pertama tadi memverifikasi kelengkapan dokumen, bentuknya apa, misalnya gratifikasi bentuk barang atau uang. Kemudian dilakukan verifikasi kelengkapannya, nanti 10 hari dari UPG maksimal ditembuskan lagi ke KPK. Jadi dari rentang waktu 30 hari itu kita bagi 10. Jadi nanti di KPK dia udah
mentok 30 hari, sama Iya. seperti pelapor langsung ke KPK. Jadi pada saat hari ke-31 itu nanti status penetapannya. Oh, Status penetapan keluar. apakah gratifikasi itu milik negara atau milik penerima gratifikasi. Jadi terkadang kita itu melaporkan gratifikasi nol, artinya hanya sebagai formalitas saja kita melaporkan. Memang tidak ada gratifikasi sebenarnya, tapi sebenarnya sih kalau 1 tahun nggak ada gratifikasi kan kayaknya nggak mungkin juga. Tapi karena kita mencari aman, artinya daripada saya untuk melapor jadi ribet kan, Ribet. jadi lebih baik diam aja. Itu yang mungkin salah satu tugas kedua UPG itu memberikan sosialisasi master kepada teman-teman kita di OPD, di desa, itu memberikan sosialisasi mengenai gratifikasi, anti korupsi, saber pungli. Itu udah kita lakukan master, dan itu merupakan MCP-nya KPK juga kan, menjadi tugasnya inspektorat bahwa meyakini apa yang namanya tindak lanjut dari rencana aksi tadi. Jadi UPG ini merupakan sarana awal sebenarnya masyarakat, sarana awal bagi masyarakat bagi yang menerima gratifikasi ini, bahwa ada yang lebih mudah melaporkan di Ketapang daripada langsung ke KPK, apalagi melalui aplikasi Gol tadi kan. Jadi kalau langsung ke inspektorat artinya lebih menyerahkan bahwa kepada tim UPG tadi, bukan inspektorat, tim UPG-nya. Karena tim sekretariatnya kan ada di inspektorat. Setelah dilakukan verifikasi akan dilansir langsung ke KPK. Siap. Untuk penentuannya tetap di KPK ya Mas? Tetap di KPK, penetapan status barangnya, barang dan uangnya itu menjadi milik negara menjadi milik penerima negara. Namun untuk memudahkan ya Mas ya, jadi ketika memang si ASN ataupun PNS itu menerima, jadi tidak perlu takut untuk melaporkan ya Mas? Iya, tidak perlu takut. Jangan takut ya. Karena salah satu hak pelapor gratifikasi ini adalah keamanan. Artinya dia akan di hidden namanya. Jadi terkadang kan kita takut, kita melaporkan kepada kepada sekretariat UPG ini takut menyangkut kepada atasan kita, karena notabene kita kan anak buah misalnya. Tapi jangan takut, karena nanti haknya pelapor gratifikasi itu adalah mendapat keamanan dari jadi nanti tim UPG nggak serta-merta misalnya Master Adi melaporkan gratifikasi langsung disebutkan siapa yang melapor Master Adi, enggak. Itu tetap kita sebagai. Nah tadi Master jangan itu ya, jangan takut ya. Jangan takut. Jadi keamanan, meskipun tadi keamanannya bakal terjamin ya Mas. Terjamin. Dan itu ada sanksinya nggak Master? Sanksi untuk yang tidak melapor ya? Sanksi yang tidak melapor itu tersebut. Tetap. Itu kan yang tadi yang saya sebutkan, yang batas minimal 200 juta itu sanksi pada saat kita menerima gratifikasi dan tidak melapor. Kan seperti yang di Undang-Undang Nomor 20 tadi yang disebutkan bahwa itu akan gugur pada saat kita bicara pasal 12 huruf C. Jadi pada saat kita menerima tapi kita diam-diam itu kena, tapi pada saat kita melapor sendirinya akan gugur. Itu. Jadi kita memang kewajiban untuk melapor tadi. Intinya melapor merupakan hal yang paling bisa menyelamatkan kita untuk tindak pidana yang tadi akan diberikan sanksi pada kita. Benar sekali Mas Hernan. Berarti kita harus melaporkan ya. Jangan dilaporkan saja. Dilaporkan saja. Tidak perlu ditutup-tutupin, dan tapi ada batas waktunya tadi yang kalau mau ke KPK langsung 30 hari, kalau ke UPG itu 10 hari. 10 hari. Seperti itu. Nah, tadi ada UPG, ada penyuluh anti korupsi, ada pengawasan juga. Nah, ini sebenarnya peran untuk mencegah gratifikasi ini datang dari siapa sih Master? Bagaimana? Kalau kita bicara korupsi di Indonesia itu Master, artinya tanggung jawab saya lebih meyakini bahwa kewajiban itu berada di diri kita masing-masing. Karena korupsi ini bukan cuma ranahnya BPK, ranahnya inspektorat yang bisa mengurangi itu. Jadi kenapa sih korupsi di Indonesia ini kok kayaknya nggak bisa hilang? Dari tahun 1945 kita merdeka kan? Kenapa? Karena pertama bahwa asumsi masyarakat itu
yang lebih bertanggung jawab terhadap korupsi adalah misalnya pihak kejaksaan, pihak kepolisian, pihak inspektorat, yang notabene mereka merupakan lembaga yang memberikan memberikan sosialisasi, memberikan pengawasan. Artinya pada saat pengawasan itu dilaksanakan dan ditemukan korupsi, otomatis kan diri kita master sebenarnya yang bertanggung jawab. Jadi saya lebih lebih bicara ideal bahwa korupsi bisa dikurangi, bahwa gratifikasi bisa dihilangkan, bukan kita bicara siapa yang bertanggung jawab master, tapi diri kita. Jadi kalau tadi kita bicarakan adalah UPG, memang UPG adalah ranahnya inspektorat, karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 tadi yang 2019 menyebutkan bahwa leading sektor untuk UPG adalah instansi yang melakukan pengawasan. Artinya inspektorat selain juga melakukan pengawasan, dia juga melakukan sosialisasi terhadap tadi gratifikasi, korupsi. Artinya dengan tindakan preventif yang seperti kita ketahui bahwa itu akan mengurangi ibaratnya, mengurangi dari dampak yang akan lebih besar, Mas Pak. Maksud saya bahwa yang bertanggung jawab sebenarnya bukan cuma inspektorat aja sebagai tim UPG-nya yang melakukan sosialisasi, tapi kesadaran dari masyarakat itu sendiri, Mas. Contohnya misalnya kalau saya boleh sedikit bergurau lah ya, Mas ya. Kalau kita itu kan pernah melihat film Pinocchio. Ya. Jadi Pinocchio kan terkenal pada saat dia bohong panjang hidungnya. Jadi kalau kita bisa bisa misalkan kalau kita menerima gratifikasi hidung kita panjang, itu kita ketahuan, Master. Karena kita masih masih ibaratnya ditutupi aib kita aja. Jadi kalau saya lebih cenderung bisa jadi Pinocchio aja. Jadi pada saat kita menerima korupsi, pada saat kita gratifikasi, kayaknya hidung kita duluan daripada motor kita nantinya. Nah, gitu loh, Master. Jadi saya lebih cenderung bahwa korupsi, bahwa gratifikasi itu memang dari diri kita, dari diri kita sendiri. Dari diri kita, sehingga mungkin peran dari masyarakat sangat kita butuhkan, kita butuhkan ya. Jadi kalau bisa ya jangan sampai untuk memberi, jadi untuk mendapatkan pelayanan masyarakat itu ya sesuai tarifnya ataupun gratis ya, Mas. Kadang betul saya lebih pendapat dengan Master Ardi bahwa yang membuat gratifikasi ini sebenarnya masyarakat kita sendiri. Artinya pada saat kita ingin mempercepat pelayanan yang kita dapat, kita sendiri yang memberikan uang itu, Master. Jadi sekarang kan ada namanya indeks kepuasan masyarakat ya, Master ya, itu nggak salah kan ada dampak terhadap korupsi juga. Jadi korupsi itu dinilai pertama yang saya tahu adalah ICW dengan peringkat kita yang tahun 2023 itu kan 115 peringkat dunianya. Terus KPK dengan indeks kepuasan masyarakatnya kan, dengan ada BPS ini kan yang menuju dari masyarakatnya. Jadi pengertian masyarakat ini udah paham belum sih apa korupsi itu. Jadi jangan sampai masyarakat ini malah membuat kondisi korupsi itu menjadi lebih subur gitu kan. Jadi ada indeks juga yang mengukur bahwa masyarakat udah paham tentang anti korupsi. Masyarakat diharapkan juga mengetahui tentang korupsi ya. Dan kalau kita pernah dapat di pelatihan kemarin, Master, kalau saya ingat itu kan KPK itu kan terkenal dengan trisulanya. Oh ya, Trisula. Ya, Trisula. Jadi Trisula itu kan punya tiga sula. Sula pertama adalah tindakan preventifnya kan. Kedua penindakannya, yang ketiga sosialisasinya. Kalau kita bayangkan Trisula kan dia punya satu gagang yang ke bawah panjang. Gagang ke bawah panjang ini adalah peran masyarakat kita, Master. Jadi apa fungsinya Trisula KPK kalau nggak ada gagangnya? Nah, gagang itulah masyarakat. Jadi peran masyarakat memang diperlukan oleh KPK bahwa untuk mendukung tiga program tadi, pencegahan, perbaikan sistem dan juga sosialisasi tadi. Jadi peran masyarakat memang sangat diperlukan. Karena Trisula nggak mungkin bisa kita pegang kalau nggak ada pegangan. Kita sama-sama dapat. Nah ini maksudnya untuk di pendidikan ke masyarakat itu apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh inspektorat, Master, atau dari pemerintah daerah ada yang kebijakan tersendiri? Kira-kira di Ketapang ini bagaimana ya, Master? Kalau di pemerintah Kabupaten Ketapang, Master, kita ada program namanya Saber Pungli. Kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kejaksaan dengan kepolisian.
Jadi kita melakukan sosialisasi itu ke aparat desa, kepada puskesmas, kepada OPD yang di desa-desa. Artinya kita melihat bahwa sejauh mana pengertian rekan-rekan kita di desa. Juga kita melakukan sosialisasi gratifikasi kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan fisik. Jadi kita udah melakukan itu Mas. Kita melakukan sosialisasi bagaimana dampak terhadap gratifikasi itu sendiri, bahwa pada saat gratifikasi itu berkembang, otomatis tadi korupsi yang lebih besar itu akan tumbuh. Jadi inspektorat alhamdulillah Master sudah melakukan banyak. Yang pertama adalah kita membentuk tim saber pungli bekerja sama dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Juga kita melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat dan kepada teman-teman kita di desa, di kota juga dengan penyedia. Yang ketiga kita melakukan biasanya workshop, itu udah kita lakukan sih Mas. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita lakukan, artinya kita nggak bisa bahwa itu merupakan kegiatan yang utama, karena pada saat kita bicara utama, indikator keberhasilan korupsi kita nanti kan susah juga. Jadi optimalisasi pelaksanaan inspektorat sudah cukup dirasakan oleh teman-teman di desa dan masyarakat. Terbukti kita lakukan kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk tim saber punglinya, juga sosialisasi mengenai tadi gratifikasi dan anti korupsi. Jadi yang ingin kita bangun itu sebenarnya peran masyarakat, betul. Jadi pada saat teman-teman kita di desa setelah melakukan pekerjaan sebagai aparatur desa, otomatis kan dia sebagai masyarakat. Ya Mas ya. Jadi pada saat dia peran sebagai masyarakat, beliau ini bisa menularkan kepada tetangganya. Jadi dengan transfer ilmu tadi diharapkan bahwa masyarakat lebih sadar bahwa dampak korupsi ini, dampak gratifikasi ini bukan sekarang yang kita rasakan, tapi nanti. Nanti harga yang kita bayar itu nanti. Iya, nanti. Dan itu sangat besar ya Mas. Bisa jadi anak cucu kita nanti yang akan nanggungnya. Betul sekali. Langkah-langkahnya jadi sudah sangat banyak ya teman-teman, sampai ke desa-desa. Sampai ke desa-desa kita. Sampai ke desa-desa. Dan juga kita ucapkan alhamdulillah juga kita kerjasama itu kan dibangun dengan kepolisian dan kejaksaan juga, yang notabene kan masyarakat terkadang takut kalau udah dengar polisi, dengar jaksa, artinya kasus apa nih kan. Jadi dengan polisi dan jaksa juga inspektorat datang secara rutin ke desa untuk melakukan evaluasi, melakukan sosialisasi saber pungli, mereka lebih mengenal, oh siapa sih inspektorat, oh siapa sih kejaksaan, oh siapa sih kepolisian, yang apa ya, yang bukan cuma bisa penindakan, tetapi mereka juga beliau juga melakukan tindakan preventif sebelumnya. Jadi kalau udah dilakukan pembinaan tapi nggak masuk kan berarti artinya bukan salah yang membina kan gitu ya maksudnya. Tadi juga ada terkait dengan mempercepat layanan, dia memberikan hadiah nih Master kepada penyelenggara negara ini Master. Jadi untuk tidak membeli, agar tidak membeli, tapi ketika dia tidak mendapat pelayanan yang sesuai itu kira-kira gimana Mas? Jadi saya melihatnya kalau pelayanan itu kan kita memiliki standar pelayanan minimal harusnya. Jadi pada saat standar pelayanan itu atau kita samakan dengan SOP, kita kalau bisa kita tempel Master. Jadi kita buat semacam baliho atau pamflet kan. Betul. Jadi orang bisa membaca. Saya mau menyelesaikan KTP misalnya, itu 7 hari misalnya kan, itu udah kita lihat dengan syarat-syarat A, B, C, D. Jadi pada saat itu kita meyakini bahwa ya kalau selesainya 7 hari ya nggak perlu lagi kita minta kita ngasih hadiah. Tapi pada saat tadi kata Master diselesaikan pada waktu rentang 5 hari, dan itu juga nggak usah kita kasih hadiah, karena 7 hari itu adalah batasan maksimal misalnya di SOP-nya. Jadi yang perlu kita yang perlu kita tanyakan malahan, kenapa orang yang udah ngantri misalnya 7 hari belum selesai, dengan sisipan orang yang 1 hari bisa selesai, misalnya dikasih uang ucapan terima kasih. Itulah yang menjadi gratifikasi. Jadi tadi seperti yang kita kupas awal bahwa gratifikasi ini lebih ditekankan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kita Mas.
Jadi pada saat saya sebagai sebagai pegawai yang menerima melaksanakan pelayanan dan menerima uang untuk pelayanan saya, itulah gratifikasi karena terkait tugas dan fungsi. Karena yang pelayanan tersebut memang sudah tugas dari tugas petugas tersebut, Jadi, nggak perlu lagi ucapan terima kasih kan gitu. Iya, itu jadi cukup jelas sih mas saya menangkapnya, dan ini adalah hal yang dapat kita mitigasi dan kita Iya, itu betul. bersama ya untuk masyarakat, dan mungkin untuk di unit pelayanan berarti memang harus setiap itu disampaikan ya, untuk sampaikan juga pelayanan publiknya berapa hari itu cukup penting untuk pelayanan publik, sehingga dari masyarakat pun tidak menekan-nekan ini kapan selesainya, hingga tadi malah menggunakan cara yang percepat tadi. Percepatan tadi, orang yang ngantri 7 hari dengan datang yang sehari dengan uang ucapan terima kasih. Makanya tadi yang membiasakan itu sebenarnya masyarakat dulu. Karena tidak terbacanya tadi SOP yang harus ditempelkan di setiap pelayanan tadi. Jadi dengan adanya kepastian hukum lah, ibaratnya kalau SOP itu dia boleh disamakan kepastian pelaksanaan kegiatan, bahwa masyarakat bisa melihat, oh poin-poin mana sih yang memang harus kita lengkapin kan. Misalnya harus fotokopi KTP, harus ini. Jadi dengan adanya batasan waktu 7 hari maksimal pada saat teman kita menyelesaikan awal, yaitu berarti kan nggak perlu lagi ucapan terima kasih karena 7 hari itu kan maksimal. Pada saat jumlah permintaan kata PKK misalnya cukup banyak pada hari tersebut ya. Ini kalau master di Indonesia ini pengundian gratifikasinya sudah cukup baik master. Kalau kita melihat skupnya Indonesia, rasa saya belum karena kita kan banyak tahu kasus-kasus gratifikasi yang ditangani oleh KPK kan. Mereka malah mengatakan saya tidak korupsi, saya hanya menerima hadiah. Artinya pengertian hadiah bagi mereka yang menerima gratifikasi ini sah-sah aja kan. Artinya pengendalian gratifikasi yang coba dibangun oleh KPK yang sudah dilaksanakan oleh KPK sekarang ini ya cukup efektif bagi para pejabat, bagi aparatur sipil negara yang memang paham, yang memang mengerti. Tapi pada saat saya ingin menguntungkan diri sendiri, ya nggak jalan-jalan juga sih gratifikasi. Artinya saya lebih ini kan rezeki saya, nggak usah dilaporkan gitu. Wah itu. Iya. Jadi kalau masyarakat ingin mengetahui tentang gratifikasi korupsi tadi, bisa mencari di mana? Kalau masyarakat iya. Kayaknya memang belum ada web khusus ya untuk masyarakat bisa mengakses gitu kan. Mungkin itu memang menjadi perbaikan sistem di pemerintahan kita juga. Tapi setidaknya memang inspektorat udah membuka semacam web di mana masyarakat bisa mengakses pada saat ada pengaduan masyarakat. Itu sudah kita laksanakan. Jadi sosialisasi ini sebenarnya lebih ditekankan terhadap pelaksanaan langsung sih master, belum bisa ada aplikasi seperti akses yang bisa diakses masyarakat, apa sih gratifikasi, tapi dengan tadi kita turun langsung ke lapangan gitu. Kita sampai ke desa-desa. Mungkin untuk penutup nih mas, ada kata penutup atau yang closing statement terkait dengan tolak dan lapor gratifikasi ini. Jadi pesan saya master untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk teman-teman pada umumnya, bahwa kita lebih aman untuk menolak daripada kita menerima. Jadi pastikan bahwa apapun yang akan dikasihkan kepada diri kita pada saat kita melaksanakan tugas dan fungsi itu merupakan gratifikasi. Jadi amannya ditolak aja. Jadi kita membiasakan hal yang benar dan bukan membenarkan hal yang biasa. Jadi itu juga dari hati kita ya mas? Iya, dari hati kita gimana berkatanya, apakah itu benar? Iya, jadi kalau kita membiasakan hal yang biasa itu belum tentu benar. Belum tentu sesuai hati kita. Kita kalau menolak berarti harus kita tolak. Jadi kita harus membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Siap. Wah, mungkin demikian teman-teman untuk podcast pada edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada
Master Sultan hari ini atas kehadiran dalam podcast ini. Ini pertama kali ya Master? Pertama kali. di KPPN. Bagaimana perasaannya? Rasanya seperti ketemu teman lama sih, karena beliau juga master juga sebenarnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pemandu acara dan Master undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.